dari awal sampai akhir direkam gini. Iya. Baik Ibu, sudah ada yang merekam, jadi saya lanjutkan. Apakah semua sudah menyalakan video? Oke, Ibu cek dulu ya, apakah semua kita lihat kehadiran kita hari ini ada 23 yang hadir ya. Oke, sudah disiapkan semua buku LKS Kimia di depan kalian dengan buku catatan dan bolpen. Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau gitu, kita langsung saja dengan materi kita. Bunda share dulu untuk PowerPoint-nya. Oke, apakah sudah terlihat semua di HP kalian? Sudah, Bun. Oke. Sudah, Bun. Materi ini ada di buku LKS. Kalian boleh buka buku LKS kalian, ada di halaman berapa ini materi ini? 22, Ibu. Iya, silakan buka buku kalian di halaman 22. Materi kita yaitu tentang reaksi redoks ya. Kita akan lihat di sini indikator pencapaian untuk materi ini yaitu menyetarakan persamaan kimia reaksi redoks, menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau reduksi berdasarkan data hasil percobaan. Tujuan pembelajaran, jadi diharapkan setelah kalian nanti belajar materi tentang reaksi redoks ini dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dalam suasana asam menggunakan metode Bilox. Nah, sebelum kita masuk di materi, Bunda tanya dulu, ini kalian tahu ini ya gambar apa kan? Tahu. Iya, tahu. Ya, dari gambar ini apa yang bisa kalian petik? Maksudnya dari gambar ini, kedua gambar ini. Silakan mungkin satu orang bisa jawab. Diamati dulu gambar ini gambar apel yang biasa kalian makan. Setelah apel ini dibelah, didiamkan beberapa lama, beberapa menit. Ya, warnanya dia bisa berubah warna. Bahkan kalian cuman gigit saja langsung bisa berubah warna. Ada yang tahu karena apa? Boleh dijawab, adik, kalau ada yang tahu kenapa? Saya, Ibu. Iya, silakan. Namanya siapa? Antonio, Ibu. Iya, silakan Antonia. Kenapa nih apel bisa berubah warna seperti itu? Ini, Ibu, karena bagian dalam apel yang terbuka langsung bereaksi dengan udara ini termasuk reaksi oksidasi, Bu. Oke, baik. Benar ya menurut Antonio. Apakah ada tambahan dari yang lain? Oke, kalau tidak ada berarti yang dijawab Antonia itu benar ya. Karena ketika apel ini dibelah, kalian tahu rasanya apel itu seperti kayak bagaimana? Rasanya buah apel. Manis-manis kecil. Manis. Ada kesat-kesatnya kan tidak? Kayak kasar-kasarnya gitu. Ada. Ya, itu ada rasa seperti itu karena apel ini dia mengandung enzim penolase. Nah, enzim penolase ini ketika apel dibelah ini enzim yang dalam apel ini dia akan bereaksi dengan oksigen sehingga menyebabkan berubah warna atau nama lainnya adalah melamin. Dia akan berubah warna menjadi coklat. Paham ya? Kita lanjut. Nah, gambar ini pasti semua tahu ya, besi berkarat. Besi di luar rumah sama besi di dalam di luar rumah sama di dalam rumah menurut kalian lebih cepat berkarat di mana? Di luar. Oke, ada yang tahu alasannya kenapa lebih berkarat di luar daripada di dalam? Boleh jawab. Ada yang tahu?
Halo? Tidak ada? Biasanya besi berkarat itu disebabkan karena apa? Hujan, panas. Karena Karena hujan, panas, panas. hujan, Iya, betul. Karena hujan panas. ya, ini kan besi. Besi ini adalah logam besi. Jadi kalau dia Iya. terkena hujan, panas, maka dia akan bereaksi lagi kemudian dengan oksigen. Oksigen ini akan larut dalam air sehingga terjadinya pengoksidasi. Terjadilah karat atau nama lainnya adalah korosi. Kita lanjut berikutnya. Ini tahu semuanya gambar apa nih? Tahu. Raiklin. Pemutih Ya, pakaian. pemutih pakaian. Jadi untuk pemutih pakaian ini dia menghilangkan warna ya. Jadi dia akan masuk ke dalam reaksi oksidasi. Ini adalah yang tadi kita lihat berdasarkan dalam kehidupan sehari-hari, ada apel, ada besi berkarat, kemudian ada pemutih. Ini termasuk dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Jadi kalian boleh di materi kalian sebelumnya kan Bunda sudah share materi kalian, materi ini di dalam WhatsApp. Ada link yang Bunda sudah share. Apakah kalian sudah melihatnya? Iya, Bun. Ya, baik. Dari video itu apakah kalian merasa susah? Ada yang merasa Sedikit belum menangkap. paham? Atau ada yang sudah paham? Sih, Bun, karena Bunda jadi agak Oh. bingung sekali. Oke, baik. Kalau gitu kita akan membahas sedikit tentang video yang kemarin Bunda share untuk materi redox. Jadi di sini kita harus tahu dulu konsep dasar dari redox. Redox itu singkatan dari reduksi oksidasi. Jadi perhatikan di sini ada redox berhubungan dengan oksigen, kemudian ada dengan elektron, ada juga dengan bilangan oksidasi. Jadi di sini yang kita garis bawahi, yang kita akan bahas yang nomor 3. Ini ya yang nomor 3. Jadi kita akan membahas tentang yang oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah naiknya bilangan oksidasi. Ingat, reduksi itu adalah turunnya bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi ini nanti kita singkat menjadi bilox. Jadi tolong dipahami dulu, karena setelah ini kita akan masuk di beberapa soal. Ini yang tadi reaksi oksidasi yang ada di beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi biloxnya naik kalau dibuat dalam reaksi. Nah, di buku kalian lihat di buku kalian di halaman 22, di situ untuk bilox itu ada aturan penentuan bilox. Yang pertama kita lihat di sini, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. 0, contohnya sudah ada di buku kalian, yaitu ada Na, ada He, ada O2, ada Cl2, dan lainnya. Untuk nomor 2, bilox monoatom sama dengan muatan ionnya. Jadi misalnya muatannya dia plus, di sini ya, misalnya muatannya adalah plus, maka sama dengan plus 1. Kemudian kalau muatannya 2 plus, berarti dia ikut muatannya plus 2. Kalau muatannya 2 min, maka muatannya juga min 2. Oke, yang ketiga, jumlah bilox atom-atom pembentuk ion poliatom sama dengan muatan. Jadi lihat di sini. Jadi jumlah bilangan atom S dan atom O dalam SO42 adalah 2. Kita lanjut. Ini semua ada di buku kalian ya. Nanti kalian bisa baca. Bisa baca di buku kalian tuh penentuan bilangan oksidasi A sampai H. Tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah nomor 7 ini ya, nomor 7. Bilox hidrogen dalam senyawa adalah plus 1 karena hidrogen itu dia ada di semua unsur, jadi dia sering keluar. Kemudian di sini kita lihat lagi yang nomor 5. Bilox unsur-unsur logam golongan utama, kalau dia masuk di golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Ada yang masih ingat golongan 1A itu apa saja? Golongan 1A, ada yang masih ingat? Li. Iya, betul. Jadi ada litium. Kemudian
natrium, natrium, kalium, kalium, kemudian apa namanya? ada rubidium ya. Rubidium. Kemudian ada H juga di sini sebenarnya, tapi H sudah berdiri sendiri di nomor 7. Jadi kalau 1A dia masuk dalam golongan 1A, maka biloxnya 2. Kalau dia masuk dalam golongan 2A, berarti dia biloxnya juga 2, dan seterusnya. Kemudian kita lihat di sini untuk nomor 8. Bilox oksigen dalam senyawa adalah -2. Kecuali dia